Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Faruka dari Prodi Pendidikan Biologi A 2019 NIM 440141916. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang uji inhidrin. Selamat menyaksikan teman-teman. 1. Protein. Protein merupakan komponen penting atau komponen utama sel hewan atau manusia. Oleh karena sel itu merupakan pembentuk tubuh kita, maka protein yang terdapat dalam makanan berfungsi sebagai zat utama dalam pembentukan dan pertumbuhan tubuh, menurut Pujiadi tahun 1994. Protein terdapat baik dalam produk hewan maupun dalam produk tumbuhan dalam jumlah tertentu. Di negara maju, orang memperoleh sebagian besar proteinnya dari produk hewan, dan sebagian lain dunia memperoleh proteinnya dari produk tumbuhan, menurut Daiman tahun 1984. 2. Uji ninhidrin pada protein. Uji ninhidrin atau tes ninhidrin digunakan untuk menunjukkan adanya asam amino dalam zat yang diuji. Dalam uji ini digunakan larutan ninhidrin untuk mendeteksi semua jenis asam amino. Ninhidrin juga merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk mendeteksi gugus amina dalam molekul asam amino. Ninhidrin merupakan pengoksidasi kuat, bereaksi dengan semua alfa. Apa reaksi yang terjadi pada uji ninhidrin ini? Asam amino bereaksi dengan ninhidrin membentuk aldehida dengan satu atom contoh C lebih rendah dan melepaskan molekul NH3 dan CO2. Ninhidrin yang telah bereaksi akan membentuk ninhidridantin. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya kompleks berwarna biru atau keunguan yang disebabkan oleh molekul ninhidrin dan dihidridantin yang akan bereaksi dengan NH3 setelah asam amino disebut dioksidasi. Praktikum uji ninhidrin. Alat dan bahan: yang pertama ada tabung reaksi, yang kedua ada kertas label, 3 ada rak tabung reaksi, 4 ada pipet, dan yang kelima ada water bed. Bahannya, yang pertama ada albumin, yang kedua ada kasein, yang ketiga ada glisin, yang keempat ada fenol. Uji prosedur kerja. Alat dan bahan untuk melakukan uji yang disiapkan: larutan asam amino yang akan diuji dimasukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing sebanyak 2 mili. Kemudian ke dalam masing-masing tabung ditambahkan 5 tetes larutan ninhidrin dan dipanaskan selama 2 menit. Setelah itu diamati perubahan yang terjadi, kemudian hasilnya dicatat dan didokumentasikan. Hasil uji ninhidrin. Yang pertama ada larutan albuminin dengan reaksi positif, keterangan larutan albuminin berwarna ungu. Yang kedua ada larutan kasein dengan reaksi negatif dengan hasil keterangan larutan kasein tidak berwarna. Yang ketiga ada glisin dengan reaksi negatif dengan keterangan larutan glisin tidak berwarna. Yang keempat ada fenol dengan reaksi positif dengan keterangan larutan fenol berwarna ungu. Pembahasan hasil uji ninhidrin. Berdasarkan hasil terlihat bahwa larutan albuminin dan fenol positif, sehingga warna larutan berubah menjadi warna ungu, dan larutan kasein dan glisin negatif, sehingga tidak berubah warna dari larutan tersebut. Pada uji ninhidrin, albumin dan fenol menghasilkan reaksi positif dengan membentuk warna biru atau ungu, sedangkan pada kasein dan glisin terjadi reaksi negatif dengan warna kuning, putih, atau kuning emas. Asam amino bebas adalah asam amino yang gugus aminonya tidak terikat. Berdasarkan hasil reaksi positif yang diperoleh telah membuktikan albumin dan fenol bahwa dapat bereaksi dengan ninhidrin, sehingga albumin dan fenol memiliki gugus amino bebas, sedangkan uji kasein dan glisin menghasilkan reaksi yang negatif. Hal ini menandakan bahwa penambahan ninhidrin yang berlebihan dapat membuat warna menjadi lebih pekat. Telah menyaksikan video uji ninhidrin, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.